warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, saya Igu Dewa Saputra dengan NIM 642222312, yang mana pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan atau mempresentasikan perhitungan saya menggunakan SPSS terkait pengaruh promosi dan fasilitas terhadap keputusan pembelian di McDonald Cabang Pemuda Rawamangun, Jakarta. Oke, di sini teman-teman dapat melihat responden yang telah kami kumpulkan sebanyak 129 responden dan merupakan ini jawaban data-data tersebut, data-data dari responden yang telah kami kumpulkan. Lalu ini berupa X1 ini merupakan eh, promosi, X2-nya fasilitas, Y-nya ini keputusan pembelian. Serta kami melampirkan total X1, total X2, dan juga total Y serta total skor. Pertama, kita akan menguji uji validitas terlebih dahulu. Klik Analyze, Correlate, and Bivariate. Semua data, sebentar, semua data dipindahkan kepada sebelah kanan. Klik OK. Lalu di sini teman-teman bisa melihat eh, angka menunjukkan bintang 2 di atas angka yang mana data tersebut merupakan data yang sangat valid. Lalu setelah itu kita melihat ke T-tabelnya terlebih dahulu. Oke, T-tabel 0,025 dari 125. Jadi perhitungannya itu DF sama dengan N dikurang 2. 129 dikurang 2, 125. Jadi totalnya 1,97912. Oke. Oke, analyze, correlate, bivariate. Data menunjukkan sebesar 100 data-data tersebut merupakan data-data yang valid, yang mana hasil uji validitas dapat dilihat pada kolom variabel X1 dan X2, dan Y pada nilai Pearson correlation menunjukkan nilai lebih besar dari R tabel 0,1729. R hitung lebih besar daripada R tabel dari 24 pernyataan tersebut dinyatakan valid karena R hitung lebih besar daripada R tabel. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Lalu kita klik dulu Analyze, Scale, Reliability Analysis. Yang hanya dipindahkan di sini yaitu semua total kepada di sebelah kanan. Oh, dipindahkan ke sebelah kanan, klik OK. Oke. Di sini cons batch alfanya menunjukkan 871 dan juga end of items-nya 4. Dari pengujian reliabilitas didapat nilai Consban 0,871 lebih besar daripada 0,60 yang merupakan ketetapan dari hitungan kuantitatif, yang artinya data tersebut memiliki reliabilitas yang baik atau reliable. Selanjutnya kita ke uji korelasi. Yang pertama analyze, correlate, seperti tadi, bivariate. Oke, sebelumnya pada uji validitas kita memasukkan semua data ke sebelah kanan, tapi yang ini hanya total X1, X2, dan juga Y dipindahkan ke sebelah kanan. Klik OK. Oke, di sini berdasarkan hasil uji korelasi Pearson diperoleh, teman-teman dapat melihat diperoleh nilai R hitung sebesar 0,7889 untuk hubungan antara promosi dan fasilitas, serta 0,871 untuk hubungan antara keputusan pembelian dan fasilitas dengan nilai 0,000 atau kurang dari 0,25. Oleh karena itu, H0 ditolak dan H1 diterima. H0 tidak ada pengaruh antara promosi dan fasilitas terhadap keputusan pembelian. H1 ada pengaruh antara promosi dan fasilitas terhadap keputusan pembelian.
Selanjutnya, selanjutnya kita akan menguji uji regresi. Pertama, analyze, regression, klik linear. Riset terlebih dahulu. Dependennya itu total Y, total X1 dan total X2-nya itu dipindahkan menjadi, oke, betul. Kita pindahkan ke statistiknya terlebih dahulu. Klik R square change, plots-nya diklik, zprate-nya dipindahkan ke Y, srecip-nya dipindahkan ke X. Continue. Oke, oke. Oke. Kita uji regresi, uji terpersial, yang mana persamaan regresi A sama dengan A plus BX1 atau X1 ditambah X2. Teman-teman bisa melihat di sini eh, Y sama dengan 3,182 ditambah 0,30 ditambah 0,612. 0,612. Selanjutnya, nilai di sini teman-teman bisa melihat nilai konstan sebesar 3,182 yang berarti bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa meski tidak ada pengaruh dari variabel X1 dan X2, maka keputusan pembelian sebesar 3,182. Pada nilai variabel X1 sebesar 0,308, yang mana bernilai juga positif, hal ini menunjukkan bahwa jika variabel X1 mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka keputusan pembelian variabel Y akan meningkat satu satuan juga dengan asumsi variabel lain bernilai 0. Nilai variabel X2 sebesar 0,612 dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel X2 mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka keputusan pembelian atau variabel Y akan meningkat satu satuan juga dengan asumsi variabel lain 0. Selanjutnya kita ke uji parsialnya juga. Sebagai uji parsial ini kita juga menggunakan tabel koefisiennya juga. Teman-teman bisa melihat uji di T tabel N sama dengan dikurang N sama dengan total T tabel sama dengan N dikurang K ditambah satu. N-nya ini 129, K-nya 3 variabel ditambah satu. Sama dengan 129 dikurang 4, 125. Pada teman-teman bisa melihat di T tabel menunjukkan 1,97912. Oke, hipotesis yang pertama, T-tabel kurang kurang dari T hitung. 1,9712 kurang dari 5,811. H0 ditolak, H1 diterima. Artinya, ada pengaruh antara promosi terhadap keputusan pembelian. Hipotesis keduanya, T-tabel kurang dari T hitung, 1,97912 lebih kecil dari 11,120. H0 ditolak, H1-nya diterima. Artinya, ada pengaruh antara fasilitas terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya kita akan uji F simultan. Teman-teman dapat melihat di sini eh, pembilangnya itu K dikurang satu sama dengan 3 dikurang satu sama dengan 2. Penyebutnya N. N itu banyaknya responden. N dikurang K 129 dikurang 3. 3 itu variabel yang kita miliki atau yang kita tetapkan sama dengan 126. F tabelnya merupakan kurang dari F tabel lebih kecil dari F hitung. 3,07 lebih kecil dari 267,517. Jadi, H0 ditolak, H1-nya diterima. Nilai F hitung sebesar 267,517 lebih besar dari F tabel. Dapat dilihat pada tabel F. Teman-teman dapat melihat di tabel F sebesar 3,07. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas atau promosi dan fasilitas berpengaruh simultan terhadap variabel terikat atau keputusan pembelian. Jadi, promosi dan fasilitas mempengaruhi keputusan pembelian dari para responden. Selanjutnya kita akan ke koefisien determinasi. Teman-teman bisa melihat di sini merupakan tabel perhitungan menggunakan SPSS-nya. DR kuadrat dikali 100% sama dengan 0,809 dikali 100% sama dengan 80,9%. Pada kolom R square ini, pada kolom R square ini
terdapat nilai sebesar 0,809 jika dikonversi ke persentase menjadi 80,9%, maka sumbangan variabel promosi dan fasilitas dalam mempengaruhi variabel keputusan pembelian memberikan nilai sebesar 80,9%. Kemudian, 19,1%-nya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Contohnya, entah itu dari rasa ataupun lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.